Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan juga dosen pengampu kita, Bu Dewi Agustin Pratamasari sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sosial Media Marketing. Kali ini saya atas nama Ahmad Syarif dari kelompok pertama izin memulai presentasi mengenai sosial media analisis dari produk ataupun brand Migacuan. Nah, untuk anggotanya sendiri itu kelompok satu ada saya sendiri Ahmad Syarif, Agung, Latifah Najla, Rahmadani, Taufik Ilham, Syafina, Niken, Nukma, ya itu. Nantinya. Oke, untuk yang pertama kali saya akan bahas yaitu adalah profil ataupun media sosial dari Migacuan ini. Nah, untuk Migacuan sendiri itu sebenarnya merupakan salah satu waralaba yang telah terkenal di Indonesia yang sudah ada semenjak tahun 2016. Pertama kali itu ada di Malang. Dia itu mempunyai tagline yaitu mie pedas nomor satu di Indonesia. Nah, semenjak tahun 2016 tersebut sampai sekarang, dia itu sudah memiliki 140 cabang di seluruh Indonesia dan semakin berkembang ataupun ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, untuk Mie Gacuan sendiri ini dia memiliki banyak sekali sosial media ya, dari Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook. Nah, untuk yang akan kami bahas di dalam materi presentasi kali ini adalah bagian sosial media Instagramnya. Karena di dalam media ataupun sosial media Instagram ini akan dibahas mengenai jenis konten, tujuan konten, engagement, dan lain-lain. Oke, nah di dalam konten kalender ini juga akan membahas bagian dari sosial media Instagramnya dari sebulan terakhir ini, dari tanggal 10 September sampai dengan kemarin, 10 Oktober 2024. Oke, untuk konten kalender sendiri karena agak banyak, jadi di sini diputuskan untuk membuka lewat jedok saja ataupun spreadsheet. Oke, nah untuk konten kalendernya sendiri ini dari tanggal 10 September sampai dengan 10 Oktober kemarin itu sangat banyak ya. Dari ada yang channelnya ya Instagram semua sih. Dan jenisnya itu ada carousel, reel, dan lain-lain. Seperti ini. Jadi dibagi dari tanggal upload, judul konten, tujuannya apa, channelnya, pastinya Instagram ini, Instagram semua, jenisnya apa, kontennya apa, dan isi copywriting. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngelihat bagaimana konten kalender dari si Instagram Migacuan ini, nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan target audience ataupun target dari Instagram dari Migacuan ini. Nah, targetnya ini dibagi lagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada segmen demografi, psikografi, perilaku, dan lain-lain. Nah, untuk demografi sendiri ada pembagiannya lagi, seperti usia, gender, dan lokasi. Nah, untuk usia sendiri ini sebenarnya Migacuan itu semua kalangan ya. Jadi termasuk dari remaja sampai ke yang paling tua. Usianya itu terkadang terlihat dari usia sekitar 16 sampai 35 tahun. Baik pria secara gender ataupun wanita, terutama pelajar, mahasiswa ataupun pekerja kantoran. Terus lokasinya juga eh, banyak di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Surakarta atau Solo, Bandung, Cirebon, dan juga Bali. Terus kenapa mereka menargetkan kepada segmen demografi yang kebanyakan itu usia remaja ataupun usia produktif sampai dengan 35 tahun itu dikarenakan uh, mereka itu merupakan konsumen yang cocok untuk apa ya namanya untuk ditargetkan karena mereka itu cenderung menyukai makanan pedas, juga senang bersosialisasi ataupun aktif di media sosial. Pengalaman makan yang seru dengan harga yang lumayan terjangkau ini adalah kunci dalam menarik segmen ini. Seperti itu. Nah, ini ada pembagian yang lebih detailnya, di mana untuk segmen demografi itu, pekerjaan dan pendapatan juga akan dibahas. Nah, target audiensnya pasti yaitu adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran dengan pendapatan menengah ke bawah. Nah, untuk bagian psikografinya, sendiri itu dibagi lagi menjadi gaya hidup, minat, nilai, dan kepercayaan. Nah, untuk target audiens yang berdasarkan gaya hidupnya itu audiensnya yang cenderung menjalani gaya hidup urban
suka bergaul, bersosialisasi, ataupun mencari tempat makan yang menawarkan suasana santai namun cukup trendy. Trendy dalam artian ya sedang viral ataupun sedang tren. Oke, terus berdasarkan minat, audiens mie gacoan itu umumnya menyukai kuliner dan tantangan, terutama dalam hal mencoba makanan dengan berbagai tingkat kepedasan. Karena seperti yang kita tahu, mie gacoan itu memiliki banyak sekali produk ataupun menu yang terbagi menjadi beberapa level gitu, dari yang tidak pedas sampai ke yang paling pedas. Terus nilai dan kepercayaan. Konsumen itu cenderung lebih memilih tempat makan yang sesuai dengan tren, menawarkan cita rasa unik, dan juga memiliki atmosfer yang menarik. Audiens ini menghargai pengalaman kuliner yang seru dan juga menantang. Dan pastinya harga yang terjangkau. Terus berdasarkan behaviornya atau perilaku konsumennya, audiens mie gacoan itu ataupun konsumen dari mie gacoan itu seringkali impulsif dalam pembelian makanan, didorong oleh rasa penasaran dan rekomendasi yang muncul dari media sosial. Mereka cenderung ataupun konsumen itu cenderung mencoba berbagai variasi tingkat pedas untuk menguji daya tahan mereka yang sesuai dengan tren makanan pedas di kalangan mungkin bagi anak muda gitu ya. Jadi impulsif dalam artian mereka itu tidak berencana untuk membeli, tapi karena terpengaruh oleh media sosial maka akhirnya membeli gitu. Impulsif buying. Terus yang selanjutnya adalah jenis konten Instagram dari mie gacoan ini. Jenis kontennya itu ada 3. Yang paling utama itu ada konten gambar, konten video, dan juga copywriting. Copywritingnya ini termasuk di dalam bagian caption dan juga detail keterangan yang ada di dalam gambarnya ya. Nah, untuk konten gambar itu pastinya mereka menampilkan gambar produk, foto-foto estetik dari produk ya ataupun menu yang mereka jual, terus promosi-promosi, ajakan melakukan pembelian dari konsumen. Terus untuk konten videonya juga seperti itu, mereka melakukan soft selling gitu, entertainment, hiburan-hiburan yang secara tidak langsung itu mengajak para konsumen untuk membeli menu mereka gitu. Terus untuk copywritingnya itu menyediakan caption lengkap ataupun detail keterangan yang ada di dalam fotonya dengan nada yang persuasif ataupun ajakan gitu. Oke, untuk konten gambar sendiri itu ada banyak ya. Oke, untuk konten gambar sendiri itu ada banyak ya. Mereka itu ada yang carousel berslide banyak, ada yang juga single slide gitu. Jadi cuma satu foto, ada yang banyak foto. Nah, contohnya di sini nih, di dalam Instagram mie gacoan itu banyak konten. Selain itu ada yang carousel yang seperti saya sebut tadi, di mana di slide pertama menampilkan foto produk, dilanjut dengan promosi-promosi di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk nilai-nilai dan pesan yang mereka sampaikan pada konten seperti ini itu pastinya itu membangun brand awareness, dan hal ini akan dijelaskan pada subbab yang selanjutnya ataupun submateri yang selanjutnya. Ketika mie gacoan memposting gambar produk disertai promosi-promosi lanjutan, akan membuat konsumen semakin mengenal produk yang dijual. Oleh karena itu, brand awareness yang berusaha dibagikan oleh mereka itu akan berhasil gitu. Harapannya akan berhasil. Terus pastinya yang kedua itu driving audience engagement ataupun memicu konsumen untuk terlibat dalam postingan-postingan tersebut, misalnya komentar, nge-like ataupun share ke orang lain gitu. Dan juga boosting conversions pastinya untuk yang terakhirnya, karena tujuan utama dari setiap konten yang dibagikan oleh mie gacoan itu pasti untuk memicu konsumen untuk melakukan pembelian. Dan hal itu akan saya jelaskan. Nah, untuk konten video itu dalam Instagram mie gacoan itu ada banyak sekali bentuk video, terutama untuk video entertainment ya, dimulai dari video yang lucu, yang agak cringe, ya menurut beberapa orang mungkin cringe, tapi ya begitulah ya. Terus mengajak challenge, video pendapat konsumen, dan lain-lain. Konten video yang ditampilkan itu memang beragam dengan tujuan utamanya yang pasti adalah promosi ataupun soft selling gitu ya. Tidak mempromosikan secara terang-terangan, tapi dengan adanya konten video entertainment yang menarik, maka secara tidak langsung itu akan menarik
konsumen untuk membeli. Seperti itu. Ini juga sama nilai-nilai dan pesannya, yaitu pastinya ada brand awareness, membangun brand awareness dan loyalty, driving audience engagement, boosting conversions. Terus yang selanjutnya adalah copywriting. Nah, berisikan gambar yang mengandung unsur keterangan detail dan persuasif dari captionnya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, salah satu postingan dari Miga Cuan, itu dia menampilkan menu-menu, gambar menunya, ada paket bundlingnya gitu, terus ada keterangannya lebih lengkapnya di bagian caption, seperti itu. Nah, submateri yang selanjutnya adalah tujuan konten Miga Cuan, ataupun analisis tujuan konten Instagram Miga Cuan. Pastinya yang pertama adalah driving engagement atau memicu keterlibatan konsumen. Nah, konten engagement ini berfokus pada interaksi sesaat dengan audiens untuk memperoleh keterlibatan tadi seperti yang telah saya sebutkan, seperti like, comment, share, mention teman, partisipasi kuis, dan lain-lain. Nah, dari adanya driving engagement ini, itu juga memicu awareness ataupun kesadaran konsumen akan brand yang diposting oleh ataupun produk yang diposting oleh si Miga Cuan ini. Ya, ini. Yang kedua yaitu building awareness atau membangun kesadaran. Miga Cuan memberitahu kepada pelanggan ataupun konsumen bahwa mereka tidak hanya menjual mie pedas, tetapi ada juga minuman ataupun SS gitu. Tujuan dari hal ini adalah mengenalkan dan memberitahu pelanggan bahwasannya mereka itu tidak hanya menjual makanan-makanan yang mainstream dari brand Miga Cuan, yaitu mie yang pedas itu, tapi juga ada minuman segarnya sebagai pelengkap. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah building loyalty atau ya. Nah, untuk membangun loyalitas ataupun kesetiaan pelanggan ini dari contoh yang ada, di mana ada Pak Jokowi makan Miga Cuan itu, dengan secara tidak langsung itu soft selling ataupun promosi yang tidak terang-terangan dilakukan, tetapi dengan adanya tokoh terkenal di dalam video tersebut membangun memicu masyarakat untuk tidak mau kalah membeli hal yang sama yang dilakukan oleh tokoh terkenal di dalam video tersebut. Oleh karena itu tujuan dari video-video seperti ini adalah memengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian berulang ataupun retensi merekomendasikan Miga Cuan, dan juga memperlihatkan review serta kehadiran tokoh yang memengaruhi orang lain ataupun menginfluence orang lain, Pak Presiden Jokowi. Video ini ada di Kota Mataram pada tanggal 1 Mei 2024. Oke, yang selanjutnya adalah boosting conversions atau sales. Video ini terdapat tujuan konten promosi di mana ada paket gacuan combat atau combo hemat yang berisi 2 mie, 2 dimsum, dan lain-lain. Itu dengan hal ini gacuan itu dapat menarik konsumen untuk tertarik membeli lebih banyak produk sesuai dengan paket combo tersebut, mendorong penjualan secara langsung untuk brand Miga Cuan. Dirancang untuk memikat, menghibur audiens baik melalui humor, cerita menarik ataupun visual kreatif. Tujuan konten entertainment seperti yang pada contoh ini, sepertinya mereka pada ngefans Bernadia pada tanggal 1 Oktober itu pastinya untuk dapat menghibur secara alami yang menarik perhatian karena sifatnya yang ringan, asyik ataupun lucu. Tujuannya adalah untuk memecah kebosanan dan menarik audiens agar mau berinteraksi dengan akun Instagram Miga Cuan ini ataupun langsung melakukan keterlibatan untuk membeli Miga Cuan itu. Dengan humor ataupun cerita yang menyentuh dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara Miga Cuan dengan audiens ataupun konsumen. Terus yang selanjutnya adalah sesuaikan dengan konten yang menyesuaikan dengan musim tertentu gitu. Misalnya seperti ini, contohnya adalah pada konten kalender periode 10 September sampai 10 Oktober terdapat satu jenis konten selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 16 September 2024. Ya, ini tujuannya pasti untuk memperingati hari perayaan tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah engagement Instagram Miga Cuan ataupun engagement rate dari Instagram Miga Cuan. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini ada data di mana terdapat kenaikan followers in the last 30 days. Followersnya itu 666.000
banyak banget. Engagement rate-nya 0,2% menunjukkan rendahnya interaksi pengikut, tapi tidak apa-apa. Rata-rata like-nya 1,236 dan komentar 66. Menunjukkan bahwa interaksi per konten masih rendah dibandingkan dengan total pengikut yang mereka punyai. Sebanyak 49 unggahan konten dalam 30 hari terakhir itu menurun 23,4% dari periode yang sebelumnya. Grade B menunjukkan Migacuan memiliki performa yang cukup baik. Karena secara keseluruhan setelah di analisis dari tiap followers, engagement rate, rata-rata like dan keterlibatan dari followersnya itu semuanya dirata-ratakan menjadi grade B. Dan itu lumayan baik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dalam 30 hari terakhir itu terdapat peningkatan pengikut sekitar 13.000 orang, meski penurunan 13,2% dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata peningkatan harian itu 437 pengikut, dan kenaikan pengikut tertinggi itu pada 2 Oktober, sekitar 724 pengikut. Frekuensi unggahan rata-rata itu 2 unggahan per hari. Jadi lumayan banyak dan lumayan aktif dalam dari segi sosial media Instagram Migacuan ini, agar mereka tidak tertutup yang namanya shadow ban. Shadow ban itu terjadi ketika sosial media yang kita punyai, misalnya di Instagram itu karena nggak terlalu aktif, jadi lama-kelamaan ditutup oleh Instagram itu algoritmanya paling bawah, bahkan tidak sampai ke followers yang dimiliki kita, seperti itu. Oke, masuk pada kesimpulan, yaitu selama 1 bulan terakhir ini konten Instagram Migacuan itu menunjukkan hasil yang signifikan, adanya kenaikan pengikut, adanya keterlibatan konsumen dan juga followers untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran utama yang pastinya. Analisis demografi dan psikografi konsumen ini membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi audiens secara lebih akurat, yang berkontribusi pada peningkatan relevansi dan daya tarik konten yang disajikan. Berbagai jenis konten, misalnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, gambar, video, copywriting, ataupun gambar dengan penjelasan detail, telah digunakan secara efektif untuk menarik perhatian pengguna dan meningkatkan keterlibatan ataupun engagement dari konsumen itu kepada akun Instagram Migacuan. Strategi yang difokuskan untuk peningkatan kesadaran merek ini atau awareness, loyalitas pelanggan, konversi penjualan ataupun boosting conversion, dan interaksi pengguna berhasil mendukung pertumbuhan kehadiran digital dari Migacuan ini. Ya, hasil campaign ataupun hasil kampanye menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal engagement dan konversi penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa konten yang dipublikasikan itu benar-benar mampu menarik perhatian audiens yang tepat dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan brand, serta pada akhirnya meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan terhadap produk Migacuan. Oke, jadi ada saran yang disampaikan oleh kelompok saya. Yang pertama itu diversifikasi jenis konten, di mana untuk meningkatkan keterlibatan yang lebih banyak ataupun lebih lanjut, Gacuan itu disarankan untuk memperluas jenis konten yang disajikan. Memang sebenarnya sih emang sudah luas, cuman mungkin kurang bisa menjadi pemantik viral dari si Migacuan, kecuali salah satu tadi yang videonya ada Pak Jokowi. Terus optimasi penggunaan hashtag, lakukan penelitian yang lebih mendalam tentang hashtag yang relevan gitu. Terus penggunaan influencer marketing atau key opinion leader, seperti yang tadi. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu kan tokoh masyarakat yang dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia, itu merupakan salah satu contoh yang bagus. Namun mungkin perlu diperbanyak lagi yang seperti itu. Terus analisis metrik media sosial secara berkala, di mana melakukan data performa ataupun analisis data performa setiap hari atau bisa setiap waktu yang bisa dilakukan untuk memahami tren engagement, mengetahui konten mana yang paling efektif dan mana yang kurang efektif, sehingga bisa dilakukan penyesuaian ataupun penyesuaian strategi berdasarkan data yang telah disajikan dari analisis metrik media sosial tersebut.
Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Saya atas nama Ahmad Syarif sebagai perwakilan dari kelompok 1 izin menutup presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.